Dia dulu yang pernah menyusun, merumuskan bersama anggota dewan lainnya, sekarang dia kena karmanya sendiri, dia sendiri yang akhirnya disangkakan dengan pasal-pasal yang dulu dia ikut menyusunnya. Nah, kemudian pada hari Kamis yang lalu, tanggal 22, ini kemudian Roy Suryo membacakan nota pembelaan atau pledoi. Nah, dalam pledoinya, dia ini ngemis-ngemis kepada majelis hakim untuk minta dibebaskan. Kasihan ya. Ya, alasannya, kenapa kok dia ini minta dibebaskan? Karena dia menganggap bahwa dia ini tidak pernah menulis atau mengetik kata-kata yang kalimat yang menunjukkan ini adalah penistaan agama. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, udah lama ya nggak berjumpa, nggak bikin video, ya karena memang ada 1-2 kesibukan. Dan di kesempatan hari ini, pas banget tanggal 25 Desember, saya mengucapkan Selamat Natal buat pemirsa, teman-teman, sahabat, kemudian juga saudara yang merayakan Natal hari ini. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Dan info kali ini datangnya dari, kita bukan memperdebatkan masalah melarang pengucapan Natal atau mengharamkan dan sebagainya. Enggak, ini lagi kita membahas yang ringan-ringan aja. Pada kangen nggak dengan Roy Suryo? Iya, hari ini kita akan membahas Roy Suryo. Roy Suryo ini kan memang sekarang jadi terdakwa kasus penistaan agama karena pernah mengunggah meme stupa Candi Borobudur. Nah, lama nggak ada kabarnya dan sekarang ini sudah memasuki babak baru nih. Awalnya babak baru ini dimulai bulan lalu, bulan November. Ini kan pengacaranya Roy Suryo, ini Elsa Sharif, kemudian mengundurkan diri karena berbagai alasan. Salah satunya yaitu Roy Suryo ini dianggap melanggar kode etik. Nggak tahu kode etik yang bagian mana, tapi setahu saya Elsa Sharif ini mengundurkan diri karena Roy Suryo tiba-tiba menambah jumlah pengacara tanpa persetujuan dari Elsa Sharif. Nah, mungkin ini yang membuat Elsa Sharif merasa tidak dihargai atau seperti apa, akhirnya mengundurkan diri. Nah, sekarang ini pada beberapa minggu lalu, sepertinya minggu lalu, ini jaksa penuntut umum kemudian menuntut Roy Suryo dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Kok bisa seringan itu? Mungkin yang pertama, pertimbangan dari jaksa adalah Roy Suryo ini dianggap meringankan. Ini Roy Suryo dianggap tidak pernah melakukan perbuatan kriminal sebelumnya, belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya. Nah, kemudian yang memberatkan katanya, tapi saya juga heran, memberatkan kenapa kok malah jadi hukumannya cuma 1,5 tahun, harusnya lebih dari itu ya kan. Yang memberatkan adalah Roy Suryo ini adalah profesional di bidang ITE, undang-undang elektronik, transaksi elektronik. Tapi dia disangkakan dengan pasal undang-undang elektronik ini. Dia dulu yang pernah menyusun, merumuskan bersama anggota dewan lainnya, sekarang dia kena karmanya sendiri, dia sendiri yang akhirnya disangkakan dengan pasal-pasal yang dulu dia ikut menyusunnya. Nah, kemudian pada hari Kamis yang lalu, tanggal 22, ini kemudian Roy Suryo membacakan nota pembelaan atau pledoi. Nah, dalam pledoinya, dia ini ngemis-ngemis kepada majelis hakim untuk minta dibebaskan. Kasihan ya. Ya, alasannya, kenapa kok dia ini minta dibebaskan? Karena dia menganggap bahwa dia ini tidak pernah menulis atau mengetik kata-kata yang kalimat yang menunjukkan ini adalah penistaan agama. Dia berdalih bahwa apa yang dilakukan itu membuat mengunggah meme tentang stupa Candi Borobudur berwajah Presiden Jokowi itu hanyalah sebuah kritik kepada pemerintah tentang kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur. Nah, ini kan
Menteri bekas loh ini. Masa ia nggak tahu sih, nggak bisa bedain mana kritik, mana penistaan, dan mana menghina. Menteri bekas loh ini, masa gitu aja nggak tahu? Iya kan? Nah kemudian dia juga berdalih bahwa dia ini nggak ikut membuat. Dia nggak ikut membuat meme itu, makanya dia minta dibebaskan. Padahal faktanya justru dia ini meskipun nggak membuat, dia ini yang mengunggah, ikut mengunggah. Padahal dalam pasal Undang-Undang ITE ini kan juga ada, barang siapa yang turut serta menyebarkan kabar bohong, penghinaan, kemudian berkaitan dengan unsur SARA dan lain sebagainya, ini kan turut serta, itu kan juga terlibat berarti meskipun dia tidak membuat. Masa gitu aja nggak tahu? Menteri bekas loh ini. Dia turut serta menyebarkan, harusnya dia paham bahwa ini sebetulnya juga melanggar begitu loh, ya kan? Nah, kemudian alasan dia ngemis-ngemis minta untuk dibebaskan yang ketiga adalah untuk memulihkan nama baiknya dia. Karena selama ini dia merasa bahwa dia berjasa kepada bangsa Indonesia karena pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Meskipun pada waktu menjadi menteri nggak hafal lirik lagu Indonesia Raya. Tapi dia merasa berjasa, dia merasa punya nama baik yang harus dipulihkan gara-gara kasus meme stupa ini. Nah, kemudian kenapa kok dia merasa bahwa dia ini harus dipulihkan nama baiknya? Karena bahwa sebetulnya dalam kasus ini sang pelapor itu tidak punya legal standing. Karena pelapor ini kan individu, seorang personal, tidak mewakili kelompok agama tertentu, tidak mewakili perkumpulan agama tertentu. Dia merasa bahwa ini tidak punya legal standing. Dia menganggap bahwa sang pelapor tidak mengetahui duduk persoalannya, kenapa tiba-tiba dilaporkan dan ini ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah, kalau menurut saya, kalau dia mengatakan bahwa sang pelapor ini tidak tahu duduk persoalannya, ya sama, Roy Suryo pun juga begitu. Dia nggak tahu duduk persoalannya kenapa pemerintah ini menaikkan harga tiket masuk ke dalam Candi Borobudur. Dia nggak tahu duduk persoalannya, berdalih dia mengkritik pemerintah, kemudian mengunggah meme stupa Candi Borobudur berwajah Presiden Jokowi. Dia menganggap itu sebuah kritik, padahal sebetulnya dia juga nggak tahu duduk persoalannya. Bekas menteri loh ini. Kan memang pada waktu itu pemerintah ini menaikkan harga kan untuk melindungi benar-benar Candi Borobudur ini tidak dimasuki oleh sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke sana. Untuk melindungi, karena apa? Karena memang saat ini Candi Borobudur kan sudah dijadikan tempat beribadah umat Buddha. Kalau sembarang orang yang duduk ke sana nggak punya etika, kemudian naik-naik ke stupanya, berselfie ria, dicoret-coret, ini kan juga mencederai hati orang Buddha yang menjadikan Borobudur ini sebagai tempat ibadahnya. Kemudian juga kondisi kontur tanah yang ada di sana, di Candi Borobudur ini kan sudah mulai agak amblas gitu. Karena terlalu banyak orang yang naik ke Candi Borobudur. Makanya ini adalah dalam rangka untuk membatasi, untuk orang-orang yang naik ke puncaknya, ke stupa-stupa itu. Roy Suryo apakah tahu itu? Dia sebetulnya juga nggak tahu. Makanya main asal kritik, katanya kritik, padahal sebetulnya itu menghina dan justru menistakan agama Buddha khususnya. Nah, kemudian yang lebih epik lagi, alasan dia kenapa kok dia ini minta dibebaskan, karena dia ini merasa tersiksa batinnya secara fisik maupun mental, harus lama berpisah dengan istrinya. Udah ngebet, udah lama nggak bisa wik-wik. Itu kayaknya. Makanya dia kan berdalih, saya ini sudah setiap hari bersama istri saya. Sudah selama 28 tahun bersama. Tidak pernah terpisahkan. Ya, secara puitis dia seperti itu. Kemudian tanggal 10 Desember kemarin, seharusnya ini merayakan ulang tahun pernikahan Roy Suryo dan istrinya, 28 tahun. Dan tanggal 11 Desember besoknya, itu adalah ulang tahun istrinya. Sementara dia tidak bisa merayakan, dia ada di tahanan, makanya dia minta kepada majelis hakim untuk dibebaskan. Kayaknya dia ini sudah nggak tahan, karena udah lama nggak wik-wik.
Itu kalau menurut saya. Makanya dia ini minta dibebaskan dengan dalih menyiksa karena tidak bisa, sudah lama tidak bertemu dengan istrinya. Tapi kemudian jaksa ini tetap dengan pendiriannya. Jadi setelah Roy Suryo membacakan pledoi atau pembelaan ini, kemudian jaksa secara langsung juga membacakan bantahannya ini bahwa tetap menuntut Roy Suryo ini dituntut 1,5 tahun penjara, kemudian juga denda 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan. Nah, kalau menurut saya, kalau Roy Suryo ini minta dibebaskan, lah kok nyimut? Kok enak banget minta dibebaskan. Anda ini sudah mencederai rasa persatuan, kebinekaan, kemudian juga menistakan ikon umat Buddha, yaitu stupa patung Buddha yang ada di Candi Borobudur. Ini belum masalah penghinaan kepala negara loh ya. Ini nggak bakal kena, tapi kan untuk masalah penistaan agama, kemudian juga mencederai umat Buddha, kemudian juga menyebarkan gambar yang kemungkinan juga bisa menyakiti hati orang banyak. Ini kan juga nggak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi kalau menurut saya memang harus tetap diproses secara hukum, diberikan hukuman yang setimpal, dan semoga majelis hakim ini memberikan rasa keadilan kepada umat Buddha yang ikon agamanya ini dihina oleh Roy Suryo. Meskipun dia bukan pembuat, tapi dia secara sah, secara sadar, dia turut menyebarkan ini semua. Dan semoga ini bisa menjadi kemudian pelajaran bagi kita semua, menjadi efek jera bagi kita semua, supaya kita tidak sembarangan untuk mempermainkan simbol-simbol atau mungkin juga ikon-ikon dari semua agama yang ada di Indonesia. Dan semoga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi Roy Suryo tentunya, bahwa dia ini sebetulnya dulu memang ikut merumuskan, ikut menyusun draft Undang-Undang ITE ini yang sudah disahkan, dan sekarang dia kena karmanya. Kalau memang ini ya sudah takdirnya dia, karena memang dia ini terkenal, kalau kita tahu, banyak sekali nyinyiran-nyinyiran dia terhadap Presiden Jokowi sebetulnya. Entah itu dari Presiden, kemudian juga keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Bahkan dulu juga pernah pada waktu pertemuan KTT ASEAN Amerika, pada waktu Presiden datang ke Amerika tidak disambut oleh Presiden Joe Biden, ini kan juga kena nyinyiran dia. Ya memang ini kalau menurut saya sudah waktunya, karena dia begitu banyak nyinyiran dia tentang Presiden, gak ada yang menggubris, kemudian Presiden juga membiarkan itu semua, dan sekarang sudah waktunya, memang sudah kena batunya yang bersinggungan dengan agama lain. Jadi buat kita semua, saya sendiri juga tentunya harus lebih waspada, lebih hati-hati, karena saya bermain di dunia media sosial seperti ini. Ini kan juga harus jadi pelajaran kita semua untuk tetap waspada, tetap berhati-hati mengeluarkan statement, berkomentar, kemudian juga memberikan opini. Harus berhati-hati karena Undang-Undang ITE ini juga setiap saat bisa mengancam kita semua yang bermain di dunia media sosial. Jadi buat pesan saya juga buat teman-teman semuanya, bukan hanya Roy Suryo, bukan hanya yang membenci pemerintah, bahkan pendukung pemerintah sekalipun, kita harus tetap berhati-hati untuk mengeluarkan statement, beropini, berkomentar, karena ini juga menyangkut kehidupan kita semua. Setuju ya? Jadi saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal buat Anda yang merayakannya. Salam damai untuk Indonesia.